Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung dan selamat datang kepada para narasumber serta para peserta podcast pagi hari ini. Puji syukur kita bertemu kembali dalam rangka podcast kegiatan di Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah acara yang keempat podcast untuk masyarakat Kabupaten Sumeneb dalam rangka berkaitan dengan kegiatan riset dan inovasi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan PDRT Kabupaten Sumeneb, hampir 50% kontribusi sektoralnya dari sektor pertanian, baik itu subsektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya. Berdasarkan kontribusi subsektor perkebunan, ada komoditi unggulan dan perspektif di Kabupaten Sumeneb, yaitu siwalan. Luas arealnya sekitar 168 hektar, dan itu perlu dikelola secara maksimal, terutama dengan teknologi dan transformasi pada sektor industri, sehingga nilai ekonominya bertambah, termasuk pendapatan kepada masyarakat juga makin naik. Kita ketahui bersama bahwa siwalan ini bisa ditemui di pinggir-pinggir jalan, masih dijual dalam bentuk hasil aslinya yaitu buah siwalan, atau sudah diproses dalam bentuk kegiatan legen, atau juga ada semacam komoditi unggulan di pasaran yaitu taal tangkuli. Dan ini pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan gula siwalan cair. Gula siwalan cair ini sepertinya kalau dikaitkan dengan taal tangkuli ini sudah 2 in 1. Taalnya ada, gulanya ada, jadi satu. Ini adalah hal yang praktis, menarik, bahkan perspektif untuk pasarnya untuk berorientasi ekspor. Oleh karena itu, karena menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Sumeneb, kita angkat dalam podcast pagi hari ini. Ada narasumber baik dari Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb, maupun dari pakarnya dari Universitas Anukaya Hulu. Baiklah, untuk memulai podcast pada hari ini, kita ikuti open speech dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Beni Irawan, SPMT. Dipersilakan Pak Kaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Alhamdulillah baik. Pak Sigman? Alhamdulillah. Ya, baik. Yang saya hormati Pak Ramli, selaku Kepala Dinas Koperasi, UMK, dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sumeneb. Yang saya hormati narasumber ya, dari Universitas Anukoya, ya, Bapak Haris. Gimana kabar hari ini, Pak Haris? Sehat Sehat. ya? Alhamdulillah sehat dan siap untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan buah siwalan. Dan yang saya hormati host Pak Sekban, Pak Kahir, yang selalu senantiasa memandu acara podcast Brida. Sampai hari ini adalah podcast yang keempat kalinya yang dilaksanakan oleh Brida Kabupaten Sumeneb. Ini adalah salah satu upaya untuk bisa mendesiminasikan, mensosialisasikan hasil riset dan inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman peneliti di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb, ya yang tentunya atas kerjasama juga antara kami dengan para peneliti di universitas-universitas yang ada di Kabupaten Sumeneb.
Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat. Iya, iya, dari tadi. Oke, mohon maaf, ini barusan unmute. Baik, saya lanjutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan itu wajib untuk bisa dipublish, ya, dipublish dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia dan atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka acara pada pagi hari ini adalah salah satu upaya untuk bisa melaksanakan ya amanat dari Undang-Undang 11 2019 tersebut, yaitu kita akan mencoba mempublish, kita akan mencoba mendiseminasikan, dan kita akan mencoba mendiskusikan kaitan dengan hasil riset yang sudah dilaksanakan oleh berbagai unsur yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kita juga menyimak dalam Perka BRIN nomor 5 tahun 2023 bahwa hasil riset itu wajib untuk bisa dijadikan landasan ya, ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, baik itu dalam hal untuk perencanaan maupun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Maka pada pagi hari ini juga kita berharap nanti diskusi kaitan dengan potensi gula siwalan cair yang ada di Kabupaten Sumeneb itu dapat dijadikan dasar untuk bisa meningkatkan produk unggulan daerah khusus yang ada di Kabupaten Sumeneb, yaitu adalah gula siwalan cair. Nah, bagaimana kemudian mengembangkan produk unggulan ini, cara dan mekanisme yang harus kita lakukan, maka diskusi ini akan menjadi penting. Dan mudah-mudahan nanti dari peneliti akan bisa memberikan kiat-kiat bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk bisa mewujudkan sebuah riset yang dapat mendukung sebuah kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa gula siwalan ini adalah salah satu produk nanti yang akan kita coba kembangkan, Kabupaten Sumeneb akan coba kembangkan, dan bagaimana nanti mekanisme kaitan dengan apa alur produksi, alur distribusi sampai kepada konsumsi itu mungkin akan disampaikan secara detail oleh keynote speaker kita dari Kepala Dinas, Koperasi, UMK, dan Disperindak Kabupaten Sumeneb. Nah, bagaimana tanaman siwalan itu adalah merupakan sebuah produk unggulan sebenarnya yang ada di Kabupaten Sumeneb yang termasuk dalam kategori tanaman palem, ya, dan itu adalah tumbuhnya di kawasan tropis, khususnya di pesisir pantai yang ada di seluruh Pulau Jawa, termasuk di Kabupaten Sumeneb. Dan Sumeneb adalah satu-satunya ya lokasi yang memiliki lahan terluas kaitan dengan komoditi ini, lahan terluas yang ada di Jawa Timur. Dan ini merupakan prospek tentunya untuk bisa kita kembangkan bagaimana mewujudkan produk buah siwalan itu bisa nanti berdaya saing, bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Sumeneb. Sebagaimana diketahui pula bahwa eh, siwalan, siwalan itu adalah salah satu tanaman yang multifungsi, mulai dari akar, batang, daun, semuanya itu bermanfaat, sampai kepada bunganya juga bermanfaat. Maka yang akan kita bahas nanti pada pagi hari ini itu adalah kaitan dengan bunganya, ya. Bunga itu kira-kira nanti akan bisa dimanfaatkan untuk sektor seperti apa, ya. Kan nanti dikembangkan apakah nanti diolah secara padat atau diolah secara cair,
Nah, itu nanti potensi-potensi itu akan kita bahas dalam diskusi pada pagi hari ini. Baik, sementara mungkin itu pembuka dari saya dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diskusi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, kegiatan live podcast Brida seri 4 dengan judul pengembangan potensi produk gula siwalan cair di Kabupaten Sumeneb kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban Brida Sumeneb atas open speech-nya. Dan selanjutnya ini dari keynote speaker Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Haji Muhammad Ramli SOS MSI. Disilakan Pak Kadis. Bisa didengar Pak Kail? Terang, jelas. Alhamdulillah. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Puji syukur tentu terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat inahnya semata kita diberikan nikmat sehat. Luar biasa bisa ketemu walaupun via daring. Salam hormat Pak Kaban, kemudian narasumber yang lain dan tidak kalah pentingnya para peserta ya live podcast kita di pagi hari ini. Apresiasi tentu kami sampaikan, terutama ini sangat terkait dengan tugas dan fungsi kami di OPD kami, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Menarik materinya di potensi pengembangan gula siwalan cair ya. Biar cepat to the point, eman-eman waktu kita. Saya pun mohon maaf, saya harus ada 3 acara bareng ini ya, yang sedang saya ikuti. Sehingga saya harus masuk ke satu kamar khusus ini. Gula siwalan cair. Kalau dari sudut pandang kami, biar fokus ini masuknya di industrinya dulu. Di industrinya ya. Walaupun nantinya pada gilirannya akan terkait juga di kegiatan usaha yang lain. Ketika bicara industri, saya mendorongnya dimulai dulu dari legalitas kita dalam menjalankan kegiatan usaha itu. Yang ingin saya sampaikan adalah semua kegiatan usaha idealnya biar lebih aman, lebih bisa memberikan kepastian hukum juga kepada pelaku usaha, termasuk juga karena niatan dan harapan kita bisa mendapatkan respon yang baik, dan namanya juga usaha ingin mendapatkan hasil terbaik, tidak malah kerugian yang kita derita, hasil terbaik. Kita mulai dari legalitas usahanya. Itu yang pertama. Maksudnya, ayo kepada siapapun saya berharap di dalam memulai kegiatan usaha kita niatkan, dan sebagai wujud kepatuhan kita kepada ketentuan aturan, saya ingin menekankan, menyampaikan, urus izinnya. Urus izin. Sekarang sangat mudah, sudah fasilitas yang diberikan. Ketika bicara izin, simple,
Sekarang sudah by aplikasi, sudah bisa dari rumah masing-masing. Ada kesulitan, Bupati Sumeneb sudah memberikan pelimpahan kewenangan kepada camat, pelimpahan kewenangan tentang perizinan. Di kecamatan sudah ada kewajiban memberikan pelayanan, minimal pelayanan pendampingan fasilitasi kalau memang atas perizinan itu belum diberikan ke camat. Artinya saya ingin menyampaikan di kesempatan ini, masyarakat Kabupaten Sumeneb khususnya, ayo urus izin usahanya mudah, ada kesulitan, sekarang tidak harus ke kota, cukup ke kecamatan. Silakan minimal dapat informasi, minimal dapat pendampingan. Syukur-syukur produk dokumennya juga bisa diperoleh di kecamatan kalau memang urusan itu sudah diserahkan kewenangannya ke camat. Ada puluhan kewenangan yang baru hitungan hari kemarin sudah diberikan ke camat. Itu tentang legalitas izin. Baik, berikutnya dengan legalitas izin, bagaimana kita menjalankan usaha di sisi industrinya. Karena materi kita sekarang adalah gula siwalan, sudut pandang saya masuk di industri. Industri untuk melakukan kegiatan produksi gula siwalan cair. Tentu apalagi sudah lewat kajian ilmiah macam ini menjadi referensi terbaik tentu kepada kita semua, khususnya saudara-saudara yang ingin terjun masuk di kegiatan industri gula siwalan cair ini dengan segala sudut pandang untung ruginya. Pasti ketika sudah ada sajian hasil penelitian ini, referensinya mengarah ke keuntungan, maka itu menjadi referensi, menjadi pilihan kita untuk melanjutkan kegiatan. Obsesinya pasti ingin meraih keuntungan, tapi ya itulah dinamika hukum usaha. Kadang kita pada satu sikap tertentu tidak menutup kemungkinan dengan segala situasi, kondisi, dinamika, perjalanan usahanya, termasuk faktor eksternal lainnya, bisa saja justru menjadi ada datang kendala, bahkan ancaman yang pada gilirannya harus rugi. Tapi kita tidak harus takut dengan itu. Kita optimis, terutama bersandar dari kajian-kajian ilmiah yang sudah dilakukan dari lembaga An-Nokoyah itu tadi ya. Baik, pada proses produksi yang ingin saya sampaikan tentu harus sudah dengan berbagai kreasi dan inovasi. Harus terus melakukan kreasi. Jangan terkungkung monoton dengan apa yang kita produksi di awal. Memulai produksi di awal tentu dengan berbagai referensi yang ada ya. Tidak sekedar kalau memang ada daerah lain atau teman yang lain sudah lebih awal menjalankan, sebisa mungkin harus bisa memunculkan kekhasan. Kalau yang kita bikin sama saja dengan tetangga, sama dengan teman yang lain, ya berarti kita sudah kalah start. Jadi poin itu yang ingin saya sampaikan. Sebab itulah persaingan dunia usaha. Untuk memulainya, silakan. Kita kan dihadapkan pada dua posisi. Kita yang start pertama, atau kita ingin menjadi pesaing, memunculkan produk yang sama atau baru sekalipun. Nah, disitulah kita perlu kecermatan. Kita pada dua posisi itu, kalau ini produk pertama berarti harus bisa menyajikan yang terbaik kepada calon pembeli kita.
Atau ketika memang kita pada posisi pendatang baru, kita harus bisa menunjukkan bahwa produk saya ini lebih baik dari mereka. Urusan persaingan memang kita harus dan akan bersaing di kegiatan usaha apapun. Maka itulah eh, kualitas juga harus kita jaga. Kemudian kekhasan, simple pandangan saya yang ingin saya sampaikan, jangan dianggap sama saja atau bahkan dianggap lebih lebih tidak bagus atau lebih jelek dari yang sudah ada. Maka itulah ikhtiar yang harus dilakukan untuk kiat-kiat untuk bisa memulai kegiatan usahanya. Setelah usaha berjalan, tentu apa ya, pilihan kita ini saya bicara pandangan saya ke pelaku usahanya, apakah sekedar di produksinya, ya kan? Bisa saja setelah saya misalnya, setelah saya produksi, ya sudah selesai diproduksi, itu menjadi urusan lain untuk memasarkan. Atau masih tetap tanggung jawab kita, tanggung jawab saya untuk memasarkan. Nah, ini mata rantai yang perlu kita cermati. Di sisi produksi, saya tekankan harus berulang, harus bisa memberikan sajian produk terbaik agar menjadi pilihan kepada calon konsumen, kepada konsumen, di antara beberapa referensi pilihan yang lain. Pasti kita dihadapkan persaingan. Posisi produksi kita selesai, nah, kita masih bisa memposisikan lagi pemasarannya ke siapa. Kita lakukan sendiri atau sudah kita geser kepada pihak lain. Maka itulah sejalan dengan tusi kami, dinas usaha kecil. Jadi ada kata usahanya apa di pemasaran sekarang. Pemasaran ada secara klasik bisa langsung turun ke pasar, manual tayang di toko, di lapak-lapak. Dan fasilitasi kami juga ke toko retail modern, itu nanti yang juga akan kami sampaikan. Atau dorongan kami sesuai eranya, ini yang perlu kita maklumi dan menjadi perhatian kita sekarang. Sekarang ini kan sudah eranya IT ya, eranya teknologi yang secara umum menganggap itu paling lebih efektif, efisien, murah, cepat untuk kita memasarkan produk. Jadi era IT bisa saja gratis. Kalau memang jaringan koneksi kita bisa saja di spot-spot umum yang numpang wifi-nya tetangga, numpang wifi-nya Pak Camat misalnya, kan jadi gratis kita mempromosikan. Lewat mana di dunia IT-nya, bisa lewat medsos, Facebook-nya sendiri, WA grupnya, atau lewat marketplace, lewat Shopee, Blibli, dan lain-lain. Itu pilihan-pilihan sarana pemasaran lewat teknologi yang saat ini. Jadi silakan masuk di itu. Tapi catatan saya perlu juga dicermati. Hal yang fasilitas yang kita anggap mudah, cepat, gampang, murah, bahkan gratis itu ada yang perlu harus kita cermati dan benar-benar diantisipasi. Ketika masuk di medsos, maka tentu niatan kita yaitu tadi agar lebih cepat terpublikasi. Tapi harus kita antisipasi, tidak semua pelanggan, pembeli akan merasa puas. Maka kita harus bisa mengantisipasi itu.
kita jangan ragu dengan adanya saran, masukan, bahkan menjadi ancaman ketika kita dicerca, kita dikomplain, bahkan dicemooh dan dimaki-maki di banyak orang, di halayak medsos itu. Nah, ketika itu akan kita akan menjadi kenyataan, kita dibully banyak orang, maka kita tidak usah ragu dengan itu, hadapi saja. Sekali kita kesandung langsung kita balik kanan, ya buyar namanya. Ketika kita sudah ada sorotan macam itu, hadapi. Bagaimana menghadapinya? Ya harus dengan bijak. Kita harus bisa memberikan respon terbaik. Ketika misalnya produk kita yang tentu diniatkan jadi sajian terbaik, ternyata nyampe ke sana kesannya apa ini? Gula siwalan ini yang rasanya manis tentunya, tapi ketika dibeli orang, bisa saja karena kealfaan kita atau faktor alam di perjalanan menjadi kecut. Maka kita harus bisa menyikapi itu. Misalnya kalau pembeli A merasa rasanya jadi kecut, kita diserang terbuka, jawab saja secara terbuka di medsos. Kami siap mengganti misalnya. Sehingga orang lain akan percaya dan yakin dengan kita. Jangan malah lari tanpa komentar, malah tambah yang lain justru yang tidak membeli itu yang ikut mencibir. Sebab di medsos itu kadang yang paling berisik justru yang tidak beli, tapi ikut-ikut nimbrung, nusuk-nusuk, komentarnya justru lebih kejam dari pembeli aslinya. Maka itulah penyikapan kita. Disikapi dengan paling tidak diserang di medsos, kita jawab juga di medsos. Jawabannya yang bikin puas. Siap kami ganti, siap kami jelaskan begini kan. Tanggapan itu tidak harus dalam bentuk penggantian barang, tapi dengan respon kita yang baik, bisa saja orang jadi puas. Saya kira itu di sisi pemasaran. Kemudian fasilitasi keterlibatan kami sesuai dengan tusi kami di pemerintah Kabupaten Sumeneb sampai saat ini dan ke depan akan terus konsisten melakukan pertama pembinaan. Kita sering ada program kegiatan pembinaan bintek kepada beberapa pelaku usaha. Kalau dengan gula siwalan ini silakanlah tinggal koordinasi dengan kami menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang kami walaupun nyata-nyata tidak berlabel gula siwalan misalnya di kami. Ya syukur-syukur kami pun dapat apa namanya anggaran. Kami kan kesulitannya di anggaran untuk pengawalan pembinaan khusus gula siwalan. Tapi dalam format lain tentu itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Itu di sisi program dalam format pembinaan atau pelatihan. Tapi program kegiatan lain yang kami fasilitasi, pertama di sisi produksi ya. Di produksi, kami Pemkab ini punya warung namanya Halal Hub. Sekali kami publikasikan lah pada kesempatan ini. Halal Hub itu tempatnya di Tajamara ya. Itu bentuk kerjasama Pemkab Sumeneb lewat MOU-nya Bapak Bupati dan PKS kami di Skoperindak dengan PT Andalan Semeru, Gorita Center, membentuk warung namanya UMKM Halal. Kami siap 360 berapa hari di tahun 2024 ini. Anggap 360 hari. Artinya
tidak hanya hari kerja, hari libur pun kami on call, siap memberikan pelayanan terbaik untuk fasilitasi itu. Apa yang ada di Halal Hub, yaitu mulai dari pengawalan perizinan, kemudian fasilitasi sertifikasi halal, izin edar, dan perizinan lain. Bahkan untuk tahun 2024 ini pengawalan kami, kalau awalnya harus berbayar ketika diurus personal, ketika masuk pada program kegiatan pembinaan kami gratiskan lewat dana APBD. Tahun ini kami kawal 10 pelaku UKM dan IKM ya. Silakan pelaku IKM gula siwalan ini terus koordinasi dengan kami. Kami konsisten di tahun depan untuk pendampingan ini dan pengawalan tentang perizinan. Gratis Pak, dari APBD. Bahkan kalau dikalkulasi secara mandiri ada yang sampai puluhan juta masuk di kami bisa gratis. Kemudian pendampingan lain dan fasilitasi lain di UMKM, di mall UMKM kami siap, namanya mall tempat ya di keraton itu. Silakan produk-produknya bisa dititip di kami. Tinggal bikin akad saja dengan petugas di sana. Paling tidak perlu sewa tempat lah. Dititip cuma dengan yang jaga, silakan akadnya selesaikan secara adat. Kemudian di UMKM Halal Hub-nya, sarana dan peralatan kami lumayan lengkap. Kalau berkenaan dengan packaging, jadi bagaimana ada bikin kemasan termasuk alat kemasannya di kami lengkap. Silakan. Artinya kalau di rumah atau di tempat usahanya Bapak Ibu ada kesulitan berkenaan dengan peralatan packingnya, silakan datang ke UMKM Halal Hub kami di Tajamara. Tidak sekedar di urusan peralatan, packaging dan lainnya, tapi di sisi promosi. Promosi ketika masuk Halal Hub ini sudah tidak bicara lokal lagi. Ini kami tantang nih para pelaku gula siwalan cair. Saya harus sedikit memprovokasi sekarang demi agar lebih semangat. Kami tantang, kami dorong jangan hanya berkutat di lokal. Ayo gabung dengan kami UMKM Halal Hub. UMKM Halal Hub ini orientasinya go internasional. Lewat aplikasi, kemudian lewat jejaringnya UMKM Halal Hub yang dikomandani Bapak Wapres. Ini peluang besar yang bisa dimasuki oleh pelaku gula siwalan ini. Silakan, kami dorong, kami tantang. Ayo, gula siwalan cair ini masuk di UMKM Halal Hub. Bahkan insya Allah tahun depan dalam format pameran kami akan pameran di Malaysia nih. Silakan berikan sajian terbaik tentang gula siwalan cair ini. Kita bawa atau kita ikut bareng kami. Ayo. Agendanya insya Allah bulan April atau Mei pameran di Malaysia. Bahkan kami juga dapat undangan ke Jeddah, Arab Saudi. Saya tantang nih, gula siwalan. Ayo sajian terbaiknya kita tampilkan, kemudian kita buka link langsung dengan bisa saja ada off-taker yang masuk dan masuk pembeli langsung di momentum atau forum-forum. Berikutnya sebagai gambaran, jadi kami itu tadi saya sampaikan konsisten pengawalan, pendampingan di sisi perizinan, kemudian
termasuk di urusan dengan mereknya. Bahkan kami dorong toko retail modern itu sudah diamanatkan untuk memberikan ruang kepada pelaku IKM dan UMKM. Sudah banyak yang kita lakukan. Kita sudah buka link dengan TP Surabaya, kemudian Transmart, termasuk Indomaret, Alfamart. Sudah puluhan pelaku UKM, IKM yang kami dorong masuk di toko-toko retail modern. Sama gula siwalan, silakan bisa koordinasi dengan kami untuk masuk tidak hanya di pasar-pasar tradisional, kita masuk ke toko-toko modern. Saya kira itu poin penting terakhir yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Ayo terus lakukan inovasi, kreasi, jaga kualitas, masuk ke dunia pemasaran agar bisa laku dengan berbagai media, terutama era sekarang lewat medsos, atau kita proaktif ikut di berbagai forum, bisa dalam format pameran maupun dalam format-format yang lain. Insya Allah dengan ikhtiar dan niatan baik kita ini, jangan ragu koordinasi, jangan ragu konsultasi dengan kami, dan diawali dengan usaha yang legal. Pemkab Sumeneb sudah memberikan ruang dan ruangnya sudah dibikin dekat, sudah di kecamatan. Insya Allah ikhtiar kita ini akan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Saya kira itu. Mohon maaf banyak kealpaan dari saya. Kalau ada hal teknis yang perlu dipertanyakan, kalau di forum ini, jadi izin saya insya Allah tidak bisa lama-lama. Kalau memang ada pertanyaan, saya siap layani maksimal 5 menit ya. Kalau toh ini kami terbuka terus, silakan datang ke kantor kami. Banyak tempat pelayanan kami di kantor langsung, ke Mall UMKM Tajamara, atau UMKM di mana? Keraton Sumeneb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atas support dan spiritnya pada pemilik pohon siwalan sekaligus kepada produsen gula siwalan. Tadi beliau sudah menginformasikan beberapa fasilitasi dan asistensi, sehingga ini pintu sudah terbuka kepada para stakeholder dalam rangka pengembangan gula siwalan cair. Dan penjelasan dari Pak Kadis Koperindak tadi sekaligus menjadi tantangan dan pertanyaan kepada narasumber pagi hari ini, yaitu Bapak Ahmad Haris Abdi Manaf. Kalau seperti Pak AHY apa disingkat juga ini, Pak? Kalau disingkat nanti Aham. Ya, boleh-boleh saja. Beliau ini biasa dipanggil Pak Haris. Sehari-harinya adalah dosen di Prodi Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Anukaya Bulu-Bulu. Beliau sangat konsen dengan gula siwalan. 3 penelitiannya dari sekian banyak penelitian beliau, antara lain adalah pengembangan komunitas petani produsen gula siwalan, yang kedua karakteristik gula siwalan, dan yang dipresentasikan pada pagi hari ini adalah pengembangan gula siwalan cair di Kabupaten Sumeneb. Kalau berbicara tentang gula siwalan, secara umum ada menyebut gula palma ya, atau bahasa Inggrisnya palem, sejenis gula aren, gula kelapa, dan gula siwalan. Yang biasa orang kenal adalah gula padat atau gula batu, atau apa istilah lainnya.
Namun dari presentasi nanti narasumber adalah memberikan solusi yang lebih efisien, lebih praktis tentang gula siwalan cair. Gula siwalan cair ini banyak manfaatnya selain praktis, juga dari aspek kesehatan sangat bagus karena indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir atau pemanis-pemanis lainnya. Oleh karena itu kita ikuti secara komprehensif sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kadis Koperindak, linknya secara beruntun mulai dari produksi, konsumsi, sampai dengan distribusi. Di antara 3 kegiatan ini sudah ada yang bersifat asistensi dan fasilitasi dari Pemkab Sumeneb, dan perlu saya tunjukkan ini adalah produk jadi yang dibina oleh Universitas Anutaya Bulu-Bulu. Ini gimana rasanya belum saya coba karena ini belum terbuka, masih orsinil. Apakah ini ada pengawetnya atau apa saya tidak tahu. Mohon narasumber silakan dijelaskan. Terima kasih Bapak Sekban, Bapak Kahir. Yang saya hormati Bapak Kaban, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Disko Perindak yang telah memprovokasi kami, yang telah memberikan semangat kepada kami untuk terus membina para produsen gula siwalan cair. Kalau kita mengatakan bahwasanya gula siwalan itu adalah hasil produk petani, hasil murni dari petani rakyat, bukan dari petani perusahaan. Hal itu dilandasi oleh yang pertama adalah banyaknya pohon siwalan yang dikatakan yang disampaikan oleh Bapak Kaban. Menurut BPS itu ada lebih dari 1.600 hektar lebih, Pak Kahir. 1.600 lebih terkait dengan luas area lahan tanaman untuk pohon siwalan. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Bapak Kaban Brida, Bapak Beni, yaitu juga sama pemanfaatan pohon siwalan itu dari akar sampai dengan daun dan sampai dengan bunga. Itu banyak manfaatnya. Nah, dan itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang terutama yaitu gula hasil pertaniannya, yaitu hasil dari olahannya, produk hasilnya, yaitu yang sampai masuk ke dalam perut, yaitu gula siwalan. Namun di masyarakat sendiri itu dikenalnya dengan gula Jawa atau gula merah. Padahal gula Jawa dan gula merah itu berbeda. Jadi kalau kita telisik secara ilmiah ada 3 jenis gula, yaitu di masyarakat yang beredar secara nasional di masyarakat, yaitu gula siwalan, gula kelapa, dan juga gula aren. Gula kelapa dari nira kelapa, aren dari nira aren, dan siwalan dari nira siwalan sendiri. Nah, berdasarkan hal itu, produksi yang dihasilkan oleh produsen itu hanya gula berbentuk padat seperti batu yang setengah lingkaran. Itu yang sangat banyak diproduksi oleh masyarakat dan banyak dipasarkan oleh masyarakat di pasaran. Nah, hal itulah yang menjadi landasan kami. Ini harus ada diverifikasi produknya. Harus ada diverifikasi produknya. Nah, dalam hal itulah kami meneliti tentang gula siwalan cair. Bagaimana tingkat glikemiknya, bagaimana pengolahannya, bagaimana tren masyarakat yang berubah dari gula batu menjadi gula cair. Kalau yang sekarang terkenal itu gula cair itu gula aren yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yang paling banyak digunakan oleh penikmat kopi, penikmat minuman kekinian seperti tebrik atau kopi-kopi yang lain yang berbahan dasar brown sugar katanya. Nah, itu semuanya menggunakan gula aren cair, bukan gula siwalan cair. Nah, hal itulah yang menjadi kami concern kepada peningkatan produksi. Hal itu juga menjadi landasan latar belakang kami bahwasanya
harga yang diterima oleh petani produsen itu sangat rendah dibandingkan harga yang kami terima dengan gula cair yang berbentuk cair. Gula yang berbentuk padat sama gula cair itu berbeda. Contoh gula di tingkat petani, gula padat di tingkat petani yaitu harganya sekitar 15.000 sampai 19.000. 15.000 itu ketika musim kemarau seperti sekarang itu 15.000. Tapi kalau musim penghujan harganya 19.000. Itu pada tingkat petani. Tapi di pasaran pada tingkat konsumen harganya 20 sampai 25.000. Itu yang terjadi. Dan berbeda lagi di verifikasi produknya, yaitu bagaimana diversifikasi produknya itu gula asli nira dari nira itu dicampur dengan gula. Agar kenapa? Agar tingkat keuntungannya lebih banyak oleh para produsen. Itu yang menjadi dilema kami. Ini sebenarnya kami ingin memfasilitasi para yang memiliki penyakit diabetes yang ingin minum gula dengan kadar glikemik yang rendah, namun malah penjual juga mendiverifikasi dengan tambahan gula pasir agar keuntungan mereka yang semakin tinggi. Nah ini berlawanan. Nah maka dari itu kami mendiverifikasi produk terkait gula siwalan cair. Nah gula siwalan cair itu juga telah masuk ke negara ekspor. Gula siwalan cair. Namun gula siwalannya bukan gula siwalan, maaf, gula cairnya itu yaitu berbentuk aren. Next. Nah, ini adalah tren perubahan konsumsi gula yang berubah dari gula tebu ke gula palma. Ini salah satu merek ya Pak. Ini menggunakan gula aren, di mana gulanya itu sebenarnya gula berbentuk dicampur dengan kopi yang menjadi sebuah kemasan yang terkenal kopinya itu Top Coffee kalau nggak salah. Next. Nah ini ada jenis-jenis gula yaitu gula aren, gula kelapa dan gula siwalan. Di mana untuk daerah Sumeneb gula siwalan itu adalah salah satu produk unggulan daerah. Namun sayangnya sekali lagi potensinya itu tidak dikembangkan oleh masyarakat. Kalau kita menilik dari sosialnya, memang kebanyakan petani-petaninya itu, mohon maaf, saya tidak mengatakan pendidikan rendah, tapi rata-rata kebanyakan yaitu tidak sampai SMP pendidikan. Nah maka dari itu mereka hanya sampai pada cukup berproduksi saja. Saya ingin menjawab terkait dengan pertanyaan dari Bapak Kadis Diskoperindak, bahwasanya mereka itu hanya memproduksi saja. Gula itu hanya diproduksi pada batas produksi, tapi tidak sampai ke pemasaran. Pemasarannya ada pada tempat lain. Mereka mengatakan tengkulak atau tegeng, atau mereka bisa mengatakan yang ngolak, gitu. Itu yang terjadi di lapangan di faktor pemasarannya. Jadi pada tingkat produsen itu gula siwalan sebenarnya itu adalah usaha keluarga rata-rata. Per keluarga di daerah, terutama daerah Batang-Batang, Gapura, Renduan, Desa Aing Panas, itu rata-rata usaha keluarga, bukan usaha CP dan lain-lainnya. Kenapa seperti itu? Karena yang naik suaminya, yang masak istrinya. Jadi yang naik ke atas kelapa, yang memanen nira itu suaminya, si laki-laki. Sudah nyampe turun masuk ke dapur, yang mengolah itu adalah ibu-ibunya, si istri, atau neneknya, atau mertuanya, ibu mertuanya, atau menantu perempuannya. Rata-rata seperti itu yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya. Secara umum, proses pengolahan gula siwalan yang ada di masyarakat itu masih dalam bentuk cetak, yang sebagaimana kita ketahui belum ada inovasi pengolahan lanjutan seperti pengolahan dalam bentuk cair ataupun gula semut. Nah, proses penyadapan nira itu masih sederhana. Sederhananya bagaimana? Mereka tidak memperhatikan sanitasi, higienitasnya. Nah, padahal itu sangat berpengaruh terhadap kualitas nira yang dihasilkan nantinya akan pada gula siwalannya itu. Next. Nah, produk gula siwalan cair juga itu bisa dikatakan kalau brandingnya itu banyak orang untuk yang dikenal masyarakat itu sirup berupa sirup gula siwalan. Nah, itu memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Salah satunya diolah menjadi gula siwalan cair. Nah, itu. Produk gula palma ini dimodifikasi menjadi sirup, merupakan terobosan yang nantinya diharapkan dapat lebih memudahkan konsumen dari segi
kepraktisan penggunanya yang menggunakan batu yang kalau mau digunakan itu masih diiris, dipotong-potong hingga kecil, yang keras itu harus menjadi butiran-butiran kecil. Nah, kalau jika menggunakan bentuk cair, cukup dibuka tutup botol, tinggal tuang, selesai. Langsung diaduk, langsung larut dalam air. Itulah. Nah, produk gula siwalan inilah yang ingin kami kembangkan lagi menjadi cair, di mana prospek pemasarannya tidak hanya pada tingkat lokal saja. Karena orang Bangkalan untuk mengkonsumsi gula siwalan itu harus menggunakan akas untuk memesannya. Karena mereka untuk mencari di pasaran sangat susah. Itu orang Bangkalan. Orang Sabang apalagi? Sama. Mereka paling tidak harus menyuruh keluarganya yang ada di Sumeneb untuk membawa oleh-oleh gula siwalan. Itu yang menjadi dilema kita pada segi lokasi pasar. Karena itu hanya terbatas pada daerah Sumeneb. Paling banyak yang mungkin di daerah pinggir jalan seperti arah Kota Pamekasan atau perbatasan ke daerah Pamekasan sebelah utara, yaitu di Bulu-Bulu atau Lenteng, maupun di daerah-daerah sekitar peragaan. Nah, itu yang menjadi dilema kita. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari foto ini, itu adalah mereka masih tradisional, di mana masaknya itu masih menggunakan tungku kayu bakar, di mana itu tidak steril, di mana tungku kayu bakar asapnya yang sangat kuat didampingi oleh abu dari kayu bakar, dan itu akan masuk ke dalam olahan atau ke dalam wajan pengolahan gula siwalan cair itu, gula siwalan tersebut. Nah, ini makanya mengakibatkan banyak gula siwalan itu yang aslinya itu banyak yang kasar. Nah, itulah yang terjadi. Selanjutnya. Nah, dari hal ini maka kita tidak hanya fokus pada diverifikasi produknya saja, tapi kita harus bisa memfasilitasi bagaimana proses produksi gula siwalan cair yang sesuai SOP, GMP, dan sesuai sanitasi dan higienis yang hampir rata-rata belum dilaksanakan kualitasnya. Tempat produksinya juga tidak standar, yang masih berbahan bawahnya masih tanah dan lain-lainnya. Next. Ini juga yang saya sampaikan tadi, masalah distribusi yang itu adalah masih terbatas pada daerah-daerah lokal kita. Dan masalah konsumsi juga pemahamannya produsen itu, mereka memahami konsumen itu masih gula padat, bukan gula cair. Padahal sudah kita tahu, kita mengetahui bersama bahwasanya pola tren konsumsi masyarakat secara nasional itu sudah berubah. Tidak lagi menggunakan gula padat. Itu sangat susah sekali. Itu sangat miris sekali kita bahwa lebih nyaman, menurut mereka lebih nyaman gula padat berbentuk batu itu. Tanpa ada kualitas mutu yang jelas. Yang penting mereka buat, hasil nira turun, mereka produksi sesuai standar mereka, dan sesuai standar nasional atau sesuai standar makanan. Lanjut. Next, Mbak. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini salah satu produsen kami dan salah satu tim peneliti kami di sini hadir di samping saya. Ini Bapak Nurul Hidayat. Beliau adalah tim kami bersama saya. Jadi saya berdua dengan Pak Dayat memang insya Allah kalau dikatakan ahli belum ahli, tapi kami ingin konsentrasi pada gula siwalan cair, di mana beberapa kali kami fokus. Penelitian kami adalah gula siwalan cair dicampur dengan ekstrak kopi, dicampur dengan ekstrak jahe, bagaimana proses produksi yang baik dengan sesuai standar untuk mencapai viskositas, kekentalan, kadar kekentalan yang diterima oleh konsumen, untuk bagaimana melihat, mencari terkait tingkat standarisasi glikemik,
dan kadar abu yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena kalau makanan cair itu tingkat kadar abunya juga perlu diperhatikan. Selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh produk-produk gula aren cair. Ya. Gula aren cair yang sudah beredar di pasaran, yang sudah banyak di pasar-pasar. Entah itu online, entah itu offline, entah itu pasar tradisional atau pasar modern seperti mal-mal dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, ini bentuk-bentuk dari verifikasi produk. Nah, ada bentuk gula semut aren yang terbuat dari aren ya. Dan juga ada yang digunakan kepada gula kelapa itu dan juga ada dibuat serundeng juga dan lain-lainnya. Selanjutnya. Nah, fokus kami adalah produksi dan saat ini kami menjajaki bagaimana proses pemasarannya online dan offline. Kami bukan pengusaha, kami peneliti, jadi kami mendampingi. Kami terus mendampingi para produsen yang berlokasi untuk fokus kami sekarang desa binaan kami yaitu di Nyabakan Timur. Di sana ada tim kami yang selalu mendampingi para produsen gula siwalan. Selanjutnya. Nah, ini adalah proses pengolahannya. Kalau kami masih menggunakan gula cetak untuk dicairkan, kami masih menggunakan sudah beralih ya dari kompor tungku yang berbahan bakar kayu bakar, kami menggunakan kompor gas. Kami menggunakan refraktometer dan termometer untuk mengukur suhu karena derajat suhunya itu pada pengolahannya standarnya itu pada proses pengolahannya selama 1 jam kurang lebih 60 sampai 70 menit, di mana suhunya harus standar itu 100 sampai 110 derajat. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu, maka yang terjadi glikemicsnya itu akan berpengaruh. Selanjutnya. Nah, ini prosesnya. Bagaimana prosesnya gula cetak ditimbang, dihancurkan, lalu diproses, dipanaskan menggunakan panci 1 kilo gula. Dipanaskan selama 75 menit ya maksimal dengan suhu 95 derajat Celcius 100 sampai 110. Setelah proses pemanasan selesai, gula cair disaring kemudian segera dikemas dalam botol plastik atau kaca tergantung segmen pasar. Kita melihat segmen pasarnya dulu. Kemasannya yang diminta mereka seperti apa. Kalau sirup biasanya kebanyakan menggunakan botol kaca, tapi kalau gula siwalan cair yang beredar, gula cair yaitu kebanyakan menggunakan botol plastik PPE yang tebal yang seperti jerigen. Selanjutnya, nah ini kita bisa menambahkan jahe dan kopi, sedangkan yang di display di sini itu adalah kita menggunakan jahe karena kemarin kami pengabdian masyarakat di Desa Lentang, di mana kami ingin mencari keinginan anak-anak untuk minum jamu. Kebanyakan anak-anak itu tidak mau minum jamu. Ada jamu sedikit langsung nggak mau gitu. Nah maka dari itu kami mencari bagaimana agar diterima jamu itu untuk masuk oleh anak-anak. Karena positioning kami, targetnya kami adalah anak-anak, maka kami menggunakan ekstrak jahe, temulawak, dan kunyit. Untuk sekarang kami fokus di jahe. Baru kalau kami sasaran pasar kami, konsumen kami adalah bapak-bapak, maka kami akan mengekstrak dengan kopi. Untuk bau kopinya bukan minum kopi, tapi gula cair itu ditambahkan dengan kopi untuk menambahkan selera maksimal dari seduhan kopi itu. Selanjutnya. Oke. Mungkin sekedar tambahan. Penelitian kami selanjutnya akan kami fokuskan pada nira karena itu adalah bahan baku utama pada proses gula siwalan, di mana bahan baku nira itu di petani itu tidak standarisasi. Jadi entah itu ada yang pH-nya turun, ada yang pH-nya standar yang kami gunakan, dan bahkan ada yang keluhan di masyarakat itu
gula cair kami di daerah Benares Timur itu Pak. Nah, itu gula kami, nira kami itu tidak bisa dijadikan gula katanya. Nggak bisa sampai bentuk padat. Apa yang terjadi? Kenapa masalahnya? Kenapa kok bisa mereka sampai berjam-jam tidak bisa diganti? Ternyata kami analisis ya hasil penelitian sebelumnya, hasil niranya itu ketika turun masuk ke wajah itu derajat pH-nya itu di bawah 5, bahkan 5 ke bawah gitu ya. Nah, standar pH pada nira itu standarnya adalah 6,5 sampai 75, itu akan menjadi gula. Akan menjadi gula padat. Itu yang menjadi penelitian kami selanjutnya. Bagaimana penerapannya di masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih Pak Aris. Ini banyak hal-hal yang perlu didalami sesuai dengan penjelasan Pak Aris tadi, bahwa selama ini sesuai dengan hasil risetnya, penelitian tentang pengembangan gula siwalan cair itu dilihat dari profil pengelolanya itu mirip nelayan. Artinya yang nangkap ikan itu adalah suaminya, yang membawa ke pasar itu adalah istrinya. Nah, sama seperti ini sepertinya. Nah, oleh karena itu ini perlu pembinaan, terutama kami yakin itu masih tradisional. Ini jadi pertanyaan, sampai jadi produk seperti ini, pembinaan dari Universitas Anukaya terhadap industri sirup siwalan ini sampai di mana ini? Pembinaannya itu sampai pada prosesnya Mas Pak. Kami memaksimalkan skill kemampuan mereka untuk memproduksi gula siwalan. Nah, kami tidak sampai bagaimana niranya dan lain-lainnya, karena mohon maaf mereka belum paham terkait dengan itu. Nah, kami butuh proses yang panjang terkait dengan standarisasi nira. Jadi kami proses pendampingannya itu pada sampai kemampuan melatih mereka untuk membuat gula cair. Tapi untuk proses pemasarannya, kami legalitas dan proses pemasarannya kami menggandeng Halal Hub. Dalam hal ini saya sendiri sering bertemu dengan Mas Rian, dan bahkan sebelum kesini saya dicat dengan Pak Rian dengan Mas Rian Halal Hub untuk semangat dan minta kontribusi dari Brida terkait gula siwalan cair. Ya, sesuai dengan tadi penjelasannya itu, apakah ini tidak memungkinkan sebagai embrio dari pengelola yang profesional untuk industri sirup siwalan itu dihandle oleh koperasi Universitas Anukaya atau lembaga apa, sehingga dari produk ini nanti punya merek, terus spesifikasi dan sebagainya? Oh, bisa Pak. Dalam hal ini kami pribadi itu menggandeng Halal Hub atas nama kami, bukan atas nama produsen gitu. Tapi tetap sebagai tangan kami itu kan produsen gitu. Tapi kami tetap memproduksi. Kami ada, kalau di Universitas Anukaya itu adalah ada pusaka, pusat studi kewirausahaan. Nah, kami menggandeng dialihkan ke pusat studi pustaka sebagai wadah koperasi gula siwalan cair. Namun kenapa kami masih belum pasarkan? Karena menurut kami ini masih belum memenuhi standar kualitas dari SNI itu. Jadi kami masih proses lanjutan terkait dengan pengolahan gula siwalan cair. Namun terkait dengan di masyarakat, kami inginnya mereka secara mandiri gitu. Sesuai tadi penjelasan dari Pak Kadis Koperindak, ini berarti kelembagaannya perlu dibentuk. Dalam bentuk artinya perusahaan yang memproduksi ini produksi perusahaan apa itu? Oh, siap. Misalnya sirup ABC siap, dan sebagainya itu ya. Siap. Karena kalau misalnya langsung kepada masyarakat, saya kurang yakin mereka bisa. Mereka tidak tahu apa termometer, apa pH dan sebagainya. Benar. Itu sebenarnya sulit sekali. Kalau misalnya mereka yang sementara ini punya lahan, itu sebagai pemasok saja, supplier dari bahan atau taalnya atau siwalannya itu saya kira seperti itu. Nah, sekarang ini kepada produksinya, produk tadi dijelaskan oleh Pak Aris itu produk organik gitu ya, produk organik. Ini saya pernah mengikuti suatu forum ilmiah, itu ada Kabupaten Banyumas, itu kebetulan mengekspor gula siwalan, gula kelapa itu. Gula kelapa.
Nah, itu memang organik. Tapi standarisasi dari pasar ekspor di negara-negara tujuan memang berbeda. Tetapi kecenderungan sama. Ketika organik itu berarti ketika mulai dari pohon pemupukannya itu adalah pupuk organik. Ya itu selalu dimonitor. Nah, itu yang juga mungkin nanti perlu dikembangkan kalau misalnya sudah berorientasi pada ekspor, ya ekspor. Tapi yang jelas pertama dulu tahapan-tahapan awalnya mulai dari pembentukan orientasi pasarnya pasar tradisional dulu, pasar lokal. Tadi sudah ada Sampang dengan Bangkalan, mungkin dicukupi daerah-daerah terdekat dulu yang memang siklus pasarnya bagus seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya ini mohon kejelasan ketika kita kaitannya kepada daya saing. Gula Siwalan Sumeneb ini dilihat dari daya saingnya itu pada apa keunggulannya? Dari apanya Pak? Keunggulan dari gula siwalan produksi Sumeneb dibandingkan dengan daerah lain mungkin ada perbedaan itu. Oke, yang pertama adalah tingkat pada kualitas glikemiknya. Kualitas glikemik itu kan berasalnya dari pohon nira. Pohon nira yang paling saat ini yang paling bagus yaitu ada benar apa yang disampaikan Pak Kaban itu daerah pesisir. Untuk saat ini di Jawa Timur yang setahu saya nira yang paling bagus yang setahu kami itu ada di Batang dan Gapura dan Tungkek. Nah, itu dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain itu pH-nya yang paling bagus mereka. Itu yang pertama karena nira itu adalah bahan bakunya dari nira, gula siwalan cair. Yang kedua yaitu keunggulannya adalah kepraktisannya gula siwalan cair ini bisa digunakan kapan saja, di mana saja dan lebih aman dibandingkan gula berbentuk padat. Gitu. Yang ketiga yaitu merupakan diverifikasi produk dari gula siwalan dibandingkan gula aren, gula kelapa. Gula siwalan ini lebih belum dikenal. Yang pertama kita memiliki kesempatan untuk memasarkan karena gak ada produk yang lain gitu. Selain dari produk siwalan itu sendiri untuk ditampilkan itu gak ada produk lain. Nah, ini adalah kesempatan kita karena tidak ada yang lain. Kita lah yang mulai dari gula siwalan cair itu sendiri. Itu menurut kami. Ya. Dilihat dari aspek geografisnya, Universitas Anugerah itu sangat dekat dengan Perenduan. Di sana kanan kirinya sudah diketahui dijual dalam bentuk mentahnya masih siwalan. Apakah itu tidak perlu juga disentuh oleh Universitas Anugerah? Itu kami sentuh pada desa Aing Panas dan juga desa Perenduan. Namun kita melihat dari proaktifnya masyarakat. Nah, kami kan tidak melihat dari dekat dengan pesantren, tapi dekat proaktifnya mereka ke kami. Nah, dalam artian dekat dengan pesantren itu kami melihatnya memang dinamik hasil istikharahnya para masyayikh ini Sumeneb ini sangat banyak perkembangannya gitu kan, potensinya sangat besar, rata-rata petani, tapi kok kenapa petaninya miskin-miskin gitu, apa yang terjadi masalahnya? Maka dari itulah para masyayikh kami, para kiai kami dari Anukoya itu melirik potensi yang paling dekat apa? Jadi yang kami berdayakan bukan para dekat pada dalam konotasinya dekat pesantren gitu, tapi dekat dengan kami artinya entah itu dari alumni, entah itu dari bagian dari Anukoya, entah itu dari bagian para pesantren dan lain-lainnya. Nah, ketepatan di Batang-Batang, di sana alumninya ada yang dari Batang-Batang dan juga tim kami dosen dari Anukoya. Jadi dari Batang-Batang PP ke Guluk-Guluk gitu. Dan itu benar-benar kami proaktif masyarakatnya. Maka dari itu yang kami bina gitu. Kalau Perenduan kami bina juga di Aing Panas kami 2 tahun yang lalu kami fokus di Perenduan, namun mereka tidak proaktif karena mereka berpersepsi bahwasanya gula siwalan cair itu tidak banyak peminatnya. Nah, maka dari itu mereka tidak acuh istilahnya gitu Pak. Ketika kami ingin mengadakan pelatihan, ketika kami ingin mengadakan pembinaan dan pendampingan, mereka selalu mencari 1001 alasan seperti itu. Nah, maka dari itu kami menekankan awal-awal adalah para alumni dari teknologi hasil pertanian prodi kami yang berasal dari Aing Panas dan Perenduan. Bahkan
alumni kami fokuskan di gula siwalan cair, penelitiannya sekarang melanjutkan pasca sarjana di UNES. Nah, itu kami pendekatannya dari situ dulu, agar masyarakat sekeliling itu mau. Ya, jadi kalau melihat kondisi petani-petani yang masih miskin, ini adalah kebutuhan mendesak, terutama untuk penguatan industri, karena nilai tukar dari siwalan menjadi gula siwalan itu sangat jauh. Benar. Sama seperti beras 1 gelas dibuat nasi goreng 1 piring 10.000. Kalau beras 1 gelas berapa? Ini kan NTP, nilai tukar. Nilai tukarnya juga jauh lebih besar, atau kalau lebih itu term of trade-nya itu. Ya, itu kan perlu penguatan. Benar. Oleh karena itu, karena ini yang mulai mengkampanyekan lewat podcast pada hari ini dari Universitas Anukaya, ini sebaiknya Universitas Anukaya jadi playmaker dalam rangka mengorganisir pengelolaan potensi siwalan di Sumeneb itu. Benar. Itu. Siap. Ya. Sekarang pertanyaannya, sesuai dengan posisi playmaker dari Universitas Anukaya, apa yang dilakukan ke depan untuk penguatan ini? Terutama ini lihat belum ada mereknya, belum ada expirednya, dan info-info bisnis lainnya di produk ini. Benar. Ya. Yang pertama yang akan kami lakukan yaitu jelas penelitian lanjutan, yaitu. Yang kedua yaitu kita sudah bekerja sama dengan Al-Haq, kita mengurus administrasinya dari NPWP dan lain-lainnya, yaitu kita mengurus tentang legalitas produk. Gitu. Tapi bagaimana kita harus mau melegalkan kalau produknya itu masih belum terstandarisasi. Gitu. Tapi kami tetap berkomunikasi dengan pihak Al-Haq. Yang kedua yaitu kami menyasar produk pasarnya. Apakah itu online, apakah itu offline gitu. Kita menyasar konsumennya itu siapa, gitu. Produk konsumennya itu siapa, kami sasarkan itu. Nah itu kami terus mencari, meneliti terkait dengan pasar konsumen gula siwalan, bukan gula aren, bukan gula, tapi gula siwalan cairnya. Fokus ke situ. Gitu. Ya, ini sebagaimana diketahui di Mall UMKM Sumeneb itu, yang sejenis seperti ini kemasannya itu ada Sari Mengkudu, terus ada Poka. Nah, ini perlu segera masuk di sana ya. Siap laksanakan. Nah, ini layakan produk sebagai produk yang memang bersertifikat dan sebagainya. Ini perlu segera ya. Siap. Kami lanjutkan. Ya. Nah, ini juga sebagaimana diketahui bahwa puasa dan hari raya ini sekitar 6 bulan lagi. Seperti kebiasaan masyarakat, kalau sudah hari raya itu pasti beli sirup untuk praktisnya itu. Nah, ini sebagai sirup juga, apakah bisa masuk pada hari raya tahun depan ini? Sangat bisa, apalagi bulan hari raya itu bukan bulan Ramadan ya Pak. Ya, Ramadan. Apalagi bulan Ramadan itu rata-rata kebanyakan es cincau itu menggunakan gula siwalan. Ya. Dan gula siwalannya yang beredar di masyarakat itu masih berupa tangkulih dan juga gula cetak. Sedangkan tangkulih itu terlalu banyak endapannya Pak. Mereka tidak fokus pada, pokoknya mereka gula siwalan yang tidak menjadi padat itu namanya tangkulih, berbentuk cair, dan itu sangat ketat dan itu susah untuk dilarutkan. Gitu. Nah, itu yang masih berada di masyarakat. Dan kalau ada gula siwalan kami proses sampai bulan Ramadan yang akan datang, itu sangat bisa sebenarnya. Ya. Ini kan berarti sudah mendesak untuk segera diproses. Siap. Tadi arahan dari Pak Kadis Koperindak, legalitas usahanya, lalu lutut kasarnya, kemampuan daya saingnya, dan ujung-ujungnya ya kepada produksi, konsumsi, dan distribusi itu. Terus ini berkaitan dengan gula siwalan yang ada itu di mana saja sudah produksi mandiri dari masyarakat? Gula siwalan cairnya? Iya, gula siwalan cairnya ini. Untuk saat ini secara mandiri itu masih di Batang-Batang, masih di Nyabakan Timur. Masih di Batang-Batang. Iya, masih di Nyabakan Timur. Ya, karena secara intensif kami di sana bisa bedaan kami terkait gula siwalan cair. Ya. Mungkin pasarannya masih belum menjangkau ke daerah-daerah luar lainnya. Sesuai pesanan. Ya, termasuk Sumeneb. Nah, ini yang perlu segera komunikasi atau koordinasi dengan Diskoperindak. Apalagi tadi Pak Kadis Koperindak sudah membuka pintu selebar-lebarnya. Siap. Mau minta asistensi silakan, mau minta fasilitasi silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada support dari pendanaan dan sebagainya. Terutama tadi kepada peralatan-peralatan
seperti termometer dan sebagainya. Siap, terima kasih. Iya. Terima kasih, kami tidak lanjuti Pak Disko Perindak. Ya. Pak Kadis. Ini dari masyarakat ini, dari peserta podcast pagi hari ini ada masukan juga. Dari proses awal ambil gen, kalau bisa pakai bambu, jangan pakai ember hitam. Hasil perdaur ulang juga jangan dimix dengan gula tebu atau dikasih borat. Nah, itu Silakan ya. Nah, yang terjadi pada masyarakat, nah inilah yang terjadi pada masyarakat, di mana yang kami temukan, terutama di daerah sebelah selatan dari Sumeneb. Saya tidak akan menyebutkan daerahnya. Di sana sebagai pengawet, ya Pak, sebagai pengawet pada nira, itu kan nira di atas itu kan kalau sudah terlalu lama di atas itu akan kecut. Nah, kalau sudah kecut, mereka tidak akan bisa jadi gula karena pH-nya sudah turun. Akhirnya apa? Mereka masak menjadi yang dinamakan lakam, yang manis dijual pinggir jalan. Nah, itu air-air yang sudah tidak jadi, air nira yang tidak bisa dijadikan gula siwalan. Nah, maka dari itu mereka untuk mempertahankan gula siwalan pH-nya itu mereka kebanyakan menggunakan borak yang menggunakan ember. Jadi ditempeli bukan borak ya Pak, ya semacam borak, turunan dari borak, bisa dikatakan blank. Itu di kerupuk banyak dipakai untuk mencerahkan dan lain-lainnya. Itu biasanya dikelilingi. Nah, itu yang menjadi miris ya Pak. Seperti itu miris. Makanya kami menggunakan standar. Gitu. Kami masih meneliti kesini. Dan yang terjadi masyarakat juga menggunakan kulit bambu, kulit kayu, bukan kulit bambu, kulit kayu. Kayu apa itu? Yaitu kulit kayu apa namanya? Kulit kayu apa namanya? Saya lupa. Oh, kulit kayu kesampi. Kulit kayu kesampi itu biasanya parut sampai jadi halus gitu kan, itu dimasukkan ke dalam nira. Itu untuk mengawetkan niranya gitu agar tidak cepat kecut gitu Pak. Nah, itulah yang kami teliti sekarang, bagaimana nira yang di atas itu kan, kalau nira di atas itu kan lama, biasanya ditaruh di bunganya itu dipotong, ditunggu sampai setengah hari, 6 sampai 7 jam itu baru dipanen. Nah, itu yang mengakibatkan juga pH turun. Nah, bagaimana agar pH itu tetap, kami sekarang masih proses penelitian terkait dengan pengawetan nira di atas pohon dengan cara ekstrak kulit kosambi dan ekstrak kulit manggis untuk menjadikan pengawet alami di nira sebagai bahan baku gula siwalan itu. Itu Pak. Nah, itu dilema kami di masyarakat di situ. Jadi kami masih penelitian di niranya di situ. Nah, yang saat ini yang kami temukan yang tidak menggunakan borak, yang menggunakan kayu dan menggunakan apa namanya dilapisi dengan kulit, bukan kulit, apa namanya daun dari siwalan di dalamnya, dan di situ ditaruh di kulit nangka dan kulit pohon kesambi, itu masih dinyabakan. Mohon maaf, di batang-batang. Itu rata-rata seperti itu. Tidak menggunakan borak mereka di sana, karena mereka tahu bahwa borak itu bahaya. Gitu. Itu yang kami temukan di sana. Ya. Ini peserta lainnya, ini Pak Hartono ini meminta, ini nanti mungkin Disko Perindak yang bisa menjawab ini, adanya kolaborasi hasil pertanian seperti gula siwalan. Gula siwalan ini bukan hasil pertanian tetapi kepada industri, dari hasil industri ya. Kalau siwalannya memang di lingkup pertanian, tetapi gula siwalan itu sudah kepada industri di bawah Disko Perindak. Dengan hasil masyarakat nelayan budidaya rumput laut yang diolah menjadi manisan atau permen. Oh, gitu. Ya. Mungkin bisa saya jawab Pak, ya, sedikit. Pada saat ini, bahkan sampai sekarang, kami masih bekerja sama dengan pihak desa di Benarasap, di Lentang, di Lembung, di Lentang. Itu kami masih penelitian terkait dengan gula siwalan untuk menjadi permen, yaitu permen jamu untuk anak-anak tadi. Tidak hanya berupa minuman, tapi berupa permen, yaitu dengan temulawak dan juga apa namanya jahe dan juga kunyit, itu dijadikan permen, dan itu permennya tidak terasa pahit, yaitu menggunakan gula siwalan. Nah, itu masih proses kami pengembangan. Apa itu ada penambahan pengenyal yang menggunakan gelatin, atau itu menggunakan pengenyal-pengenyalan yang lain gitu Pak. Nah, itu masih proses kami sampai sekarang. Gitu.
Ya, ini Pak juga yang sangat prinsip Pak Aris. Iya. Di masyarakat atau di mana-mana, termasuk di hotel-hotel berbintang, itu gula itu kalau di hotel itu kan ada gula putih, ada gula merah istilahnya. Nah itu tidak menyebutkan bahannya itu, termasuk di masyarakat di gula merah itu. Nah itu tidak jelas bahannya apa. Nah ini bagaimana caranya agar tidak kabur masyarakat antara gula merah, gula siwalan dan sebagainya itu. Jika kita menjawab, saya berusaha untuk menjawab itu ya Pak, itu pada branding kita Pak. Contoh kita membeli gula siwalan yang ada di masyarakat itu bukan menyebutkan gula siwalan, tapi gula apa? Gula merah atau gula Jawa. Iya. Karena itu yang terkenal. Karena itulah branding. Seperti kita beli minuman apapun itu mereknya tetap Aqua. Mau minum apapun tetap teh botol susu katanya kan. Nah itu adalah branding kita. Bagaimana caranya kita memperkenalkan membranding gula siwalan cair, gula siwalan agar dikenal masyarakat masuk ke psikologi mereka, masuk ke pemikiran mereka gitu. Itu branding, sekali lagi branding. Jadi kalau kita ingin menjawab ya kita jawab seperti itu. Gitu. Kalau kita melihat pesawat, oh Garuda gitu kan, kita tidak menyebut entah itu batik, entah itu Lion dan lain-lainnya. Tapi prinsipnya mereka, saya naik pesawat apa? Ya, naik pesawat Garuda gitu. Padahal pesawat terbang apa aja gitu kan, banyak mereknya seperti itu. Jadi lagi-lagi kita branding. Kita harus mengerjakan branding produk gula siwalan. Ini untuk kebakuan istilahnya, ada gula siwalan cair, apakah sirup siwalan? Takut seperti tadi, dan sudah mewabah di masyarakat itu, ketika ke toko tuh lisannya. Oh iya, benar. Kan seperti itu, udah ada beli pompa airnya gitu, lisannya. Itu gimana caranya itu? Kita kerjasama menetapkan produk ini namanya apa, gula siwalan cair ataukah sirup. Nah itu kita tetapkan di PUD itu Pak. Nah, kita tetapkan bersama dengan kebijakan pemerintah karena kami di sini sebagai peneliti kami menemukan ini penelitiannya kami berupa gula yang berbentuk cair, gula siwalan yang berbentuk cair. Kami mengambil simpelnya memudahkan bahwa gula siwalan cair. Jika ingin brandingnya nanti akan kita ubah menjadi sirup, kita ayo kerjasama dengan pemerintah dan juga pihak ketiga yaitu Halal Hub untuk membrandingkan bahwa ini bukan gula siwalan cair tapi ini adalah sirup siwalan gitu. Kita segera lebih baik seperti itu sirup gitu. Karena semua sirup ada rasa melon, ada rasa apa, ketan dan sebagainya. Itu perlu dibakukan nanti. Perlu dibakukan. Sirup siwalan. Siap. Sirup siwalan. Cuma ini jadi pertanyaan ketika sirup siwalan nanti dikemas dalam sirup siwalan. Itu biasanya ada tahannya sampai berapa bulan gitu? Untuk saat ini penelitian kami terkait dengan ketahanan produk. Jika produk seperti ini Pak, tidak dibuka sama sekali tutupnya, itu kan setelah masak sudah sesuai dengan kebutuhannya kami, sesuai dengan standarnya kami, itu kalau ketika suhu pada produk itu mencapai 50 derajat, hangat-hangat kuku lah istilah kalau bahasa kita, hangat kokoh, nah, itu dimasukkan ke dalam botol itu ditutup. Gitu. Dan itu ditutup sampai rapat, kan ada segelnya. Nah, ketika sudah ditutup, itu tidak boleh dibuka. Dalam artian tidak boleh dibuka jika ingin disimpan sampai lama gitu. Nah itu 4 sampai 6 bulan. Tapi kalau kita ketika sudah dibuka produk itu gula siwalan dari botol itu cuma maksimal itu 2 minggu. Karena sudah ada terjadi kontaminasi udara di situ. Itu kalau pada suhu normal suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius gitu. Tapi kalau sudah masuk ke kulkas itu beda lagi. Kalau kulkas kan di bawah 20. Seperti itu. Ya ini ada pertanyaan juga dari Pak Akhir Sukri ini. Ini pertanyaannya sama seperti madu hutan itu. Ya. Ketika musim hujan dan musim kemarau, apakah ada perbedaan kualitas dari gula siwalan itu? Kalau kualitas gula siwalan itu tidak ada, tapi kualitas nira. Yang saya katakan tadi, kualitas niranya itu yang berpengaruh. Jadi kalau misalnya kualitas niranya, kan makanya ketika musim hujan itu produksinya mereka sedikit. Gula siwalannya, makanya itu menjadi mahal di tingkat petani gitu Pak. Karena apa? Karena produksi niranya yang bisa masuk menjadi gula siwalan itu pH-nya 6,5 sampai 7,5. Kalau tidak sampai seperti tidak mencapai itu pH-nya, maka itu biasanya dijadikan minuman lakang, minuman air mineral yang dijual di pinggir jalan biasanya. Nah itu adalah nira-nira yang gagal untuk dijadikan gula itu Pak. Berarti kepada kualitas tidak berpengaruh, tetapi kuantitas. Kalau kuantitas berpengaruh gitu. Karena
Itu kan nantinya kalau misalnya hujan itu kan air niranya tercampur dengan air gitu. Ya, ini dari pengelola UMKM Halal Hub ini juga ada pertanyaan. Nih, gimana Pak Ades? Apakah sesuai jika target pasar gula siwalan dicampur dengan ekstrak jahe nira? Nah, inilah bagaimana kita kan masih ada namanya kalau bahasa kami itu eh, uji rasa ya Pak. Kalau uji rasa ya, kita mengatakan uji rasa itu kita melihat dari tekstur, rasa, apalagi ya, apa namanya Pak uji Pak? Oh ya, yang saya katakan tadi bentuk dia jadi kemasan permen. Kalau yang bentuk minuman kita masih belum uji, kami masih dalam batas apa namanya eh, cara mengolahnya, tapi masih belum pada uji apa namanya Pak? Kalau uji rasa Pak? Uji organoleptik. Uji organoleptik itu uji rasa, tekstur, aroma, dan apalagi empat saya lupa. Nah itu masih belum kami ujikan kepada anak-anak, belum kami ujikan kepada anak-anak. Jadi pada batas pelatihan dan skill bagaimana cara pembuatannya itu. Nah, minuman poka inilah yang menjadi sasaran utama kami sebenarnya. Kenapa kok anak-anak tidak suka? Karena masih prosesnya tradisional, Pak. Mohon maaf, yang terjadi di masyarakat, minuman poka itu banyak kadang saya menemukan yang dijualan itu di toko-toko itu sangat kuat jahenya gitu karena belum mereka menakarnya lebih suka jahe gitu kan tergantung dari produsennya gitu. Nah itu yang terjadi. Nah kita belum menemukan standar jahe seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak gitu. Dan anak-anak itu biasanya kalau misalnya tahu dia jamu maka mereka pasti akan menolak. Maka dari itu kami membuat kemasan yang baru, bentuk yang baru yaitu berupa permen karena anak-anak suka permen. Bahkan anak balita usia 7 bulan itu sudah tahu namanya permen gitu. Nah itu maka dari itu kami membuat verifikasi produk jamu yaitu berupa permen, tidak pada jamu seperti jahe dan lain-lainnya, minuman berbentuk minuman seperti itu. Selanjutnya Ya, ini pertanyaan yang kedua ini ya, berkaitan dengan upaya memperpanjang masa aktif dari minuman ini, sirup siwalan ini. Gimana caranya? Nah, ini mungkin bisa menjawab Brida itu, Pak. Ya, kalau kami Brida siap nanti dalam bentuk riset and development-nya, riset dan inovasinya siap. Tetapi sebagai ya inovator yang sudah muncul dari Universitas Anukaya, ini silakan di depan dulu, nanti kami minta kolaborasinya saja. Kalau kami pasti akan selalu seperti itu Pak, karena targetnya kami adalah pasar internasional. Kami harus mencapai target HCCP. HCCP itu kan tingkat internasional, paling tidak Timur Tengah dan Eropa itu harus standar HCCP. Karena targetnya kami HCCP, kami harus memproduksi dan meneliti R&D, Research and Development-nya, kami tanpa didorong oleh siapapun gitu ya Pak. Kami termotivasi oleh diri kami sendiri untuk terus melakukan bahwa ini adalah produk negara kita. Bahwa ini adalah produk, maka dari itu kita harus meningkatkan kualitasnya. Maka dari itu kita harus terus memodifikasi produk unggulan daerah kita. Gitu. Maka dari itu kami tidak akan patah semangat dan tanpa pamrih kami akan berikan semuanya kepada daerah. Ya, jadi kami Brida sebagai unsur Pemkab Sumeneb seperti tadi Pak Kadis Koperindak itu welcome terhadap inisiatif dari pihak eksternal dari perguruan tinggi, terutama dalam hal ini dari perguruan tinggi untuk produksi gula siwalan itu. Karena kalau masyarakat sepertinya masih belum mampu, terutama kepada tingkat-tingkat profesional, ini mohon nanti dari Universitas Anukaya mengkoordinasikan sekaligus membuka unit usahanya, koordinasi dengan Brida, dengan Diskoperindak dan sebagainya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan pengalaman di Kabupaten Banyumas itu, itu industri sekaligus ekspor gula kelapa itu. Itu ke Malaysia, ke Eropa, Amerika dan sebagainya. Itu memang harus konsisten. Dalam hal ini sebagaimana kasus-kasus di bisnis hasil pertanian
disiasati sedemikian rupa. Jadi kalau organik itu termasuk pupuknya itu tidak boleh pupuk kimia itu. Iya, Itu dideteksi dari sana itu. benar Pak. Jadi mungkin saja Pak ya. Ya. Jadi kami ketemu dengan kemarin beberapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, kami berkomunikasi dengan penyuluh perkebunan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan juga waktu itu dihadiri oleh, saya lupa, Ibu Ani itu dari Dinas Pertanian. Kebetulan beliau membidangi perkebunan. Beliau mengatakan kami selalu memberikan penyuluhan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan pohon siwalan, karena kebanyakan di masyarakat itu pohon siwalan tidak dirawat gitu Pak. Yang penting diambil manfaatnya saja, tapi tidak melakukan perawatan gitu. Padahal pohon siwalan itu tumbuhnya bisa memproduksi sampai 100 tahun. Nah, itu kalau kita benar-benar merawat gitu. Berbeda dengan padi, kalau padi 30 hari sudah selesai gitu kan. 100 hari sudah selesai, 3 bulan selesai. Nah, tapi kalau pohon siwalan ini akan terus berlanjut jika itu memang benar gitu Pak perawatannya. Jadi tidak hanya diambil manfaatnya saja gitu Pak. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi apa yang kita inginkan dengan dinas sebagai penyuluh, sebagai pelaksana di lapangan terkait dengan pertaniannya, karena kami tidak masuk ke dalam dunia pertanian praktisnya Pak. Kami pada hilirisasinya saja, hasil pertaniannya gitu. Mungkin Ya, ini dari Inspektorat Kabupaten Sumeneb ini mengharapkan cara yang lebih praktis, lebih efisien. Kalau tadi prosesnya itu dari siwalan, buah siwalan, dibuat gula batu, lalu dibuat gula cair. Nah, ini apakah bisa melangkah dari buah siwalan langsung jadi gula cair itu? Bisa Pak, bisa. Cuman waktu itu kami masih proses penelitian lagi, karena yang kami dapatkan gula nira yang dijadikan gula siwalan cair itu kadar glikemiknya masih tinggi ternyata Pak. Gitu. Jadi kami masih mencari penelitian lagi ini untuk menurunkan glikemik itu Pak, untuk diterima oleh yang memiliki penyakit diabetes itu. Nah, itu yang jadi kami, kenapa kalau kami harus menggunakan gula padat dulu untuk dicairkan gitu kan Pak, karena itu, faktor tingkat glikemiknya yang masih tinggi gitu. Ya, untuk prospek pasarnya, ini ada dulu dari Pak Rizal, DKUPP Sumeneb ini. Apakah ada nomor kontak produsen minuman siwalan tersebut? Barangkali nanti bisa kami bawa ke pameran nasional Makassar. Siap ada. Ya, ini langsung kepada produsennya itu, apakah di bawah mediasi atau pembinaan dari Universitas Anukaya? Kalau kami yang membawa silahkan. Kalau langsung mengkontak takutnya disangkain bantuan Pak gitu. Nah, maka dari itu bisa melalui saya akan arahkan kepada petaninya langsung gitu, karena kami sosialisasi kepada petani langsung itu tidak langsung serta-merta diterima gitu. Ketika kami datang, kami harus koordinasi dulu dengan kelompok petaninya, kami koordinasi dulu dengan pihak perangkat desa di Nyabagat Timur. Maka dari itu kami diarahkan, kami tidak langsung tiba-tiba langsung datang ke rumah gitu Pak, karena kami orang baru di sana. Karena mereka pertama kali saya ke sana itu langsung ditolak, disangkain mohon maaf sekarang masa-masa pemilu, disangkain sebar itu gitu kan Pak. Dalam hal itulah yang menjadi mereka tidak mau gitu Pak. Jadi kami didampingi oleh perangkat waktu itu. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu yang hadir di podcast ini untuk langsung kontak person, silahkan. Atau saya berikan nomor saya, langsung saya arahkan konfirmasi kepada yang pihak bersangkutan atau produsen yang ada di Nyabakan. Gitu seperti itu. Ya. Ini untuk Pak Rizal, sementara silakan hubungi narasumber ini Pak Haris, nomornya 0823 3353 3582. Saya ulangi, 0823 3353 3582. Silakan Pak Haris ini siap akan menjembatani kepada produsen atau pihak-pihak yang jadi binaannya. Ini dari Pak Nur Akil Wahid ini, bagaimana kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan industri dalam pengembangan siwalan hingga saat ini. Untuk kami dari Brida, selama ini kami intent dan selalu menjalin
kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumeneb, termasuk dengan Universitas Anukaya. Dan perlu diketahui bahwa penelitian Siwalan ini pernah dilaksanakan waktu itu tahun 2023 ya. Masih dengan Bapeda Kabupaten Sumeneb, karena BIDA baru disahkan dan berjalan OPD-nya sejak 1 Januari 2024. Jadi kalau kaitannya dengan kami, kegiatan risetnya Pemkab itu sudah jalan, dan bahkan beberapa tahun sebelumnya itu pernah penelitian buah siwalan untuk energi BBM itu pernah ya seperti itu. Cuma kesulitan prakteknya termasuk suplai bahan bakunya ketika itu pokoknya. Karena masyarakat lebih praktis dibawa ke pasar dari uang seperti itu. Ini yang juga menjadi kendala. Mungkin ada jawaban dari Pak Haris itu, silakan Pak. Bagaimana kolaborasi peneliti pemerintah dan industri? Alhamdulillah saat ini apa yang disampaikan dengan Bapak Sekban, Bapak Kahir, benar bahwasanya kami hingga saat ini tetap berkolaborasi dengan pemerintah. Dengan dulu pertama kali mendapatkan itu dari Bapeda, tahun ini kami mendapatkan dana dari Direktorat Pusat, Direktorat Penelitian dan Riset ya dan Pengabdian Masyarakat di RTPM dari Kemenristek Dikbud. Nah itu kami mendapatkan dana dikhususkan untuk gula siwalan dari pemerintah. Jadi dukungan pemerintah itu sangat tinggi pada fokusnya untuk kami, yaitu pada fokus pada gula siwalan, karena ini juga merupakan produk potensi daerah dan produk unggulan daerah. Yang pertama, yang kedua dari segi industri, untuk saat ini industri kami, karena kami ingin fokus dulu pada satu, ingin menjadikan contoh gitu kan, untuk menjadikan contoh bahwa mereka berhasil, karena inovasi itu adalah suatu hal yang baru yang tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang tinggi atau memiliki kadar pengetahuan yang rendah gitu kan. Dalam hal itu kami fokus pada desanya Bakan. Untuk sementara ini kami fokus pada desanya Bakan yang benar-benar menjadi desa prototipe sebagai penghasil produsen industri gula siwalan cair. Tuh. Dan juga kami untuk legalitasnya menggandeng halal hub. Nah, kalau saat ini saya sebutkan saja ya Pak. Saat ini saya pribadi selalu komunikasi dengan Mas Rian, gitu. Karena saya belum paham, karena Mas Rian sampai main ke kampus, bertemu dengan kami di kampus untuk melihat bagaimana proses dari gula siwalan cair ini, karena keinginan mereka sangat tinggi untuk meningkatkan produktivitas produk unggulan daerah ini. Ya, terima kasih Pak Haris atas presentasi dan penjelasannya, termasuk jawaban kepada peserta podcast siang hari ini. Dan sebelum mengakhiri ini ada PR untuk Pak Haris dan Universitas Anukaya, karena kami dari Brida Kabupaten Sumeneb masih memonitor progresnya ini, terutama dalam rangka mewujudkan industri gula siwalan cair Kabupaten Sumeneb. Yang pertama nanti adalah nama perusahaannya sudah ada. Yang kedua adalah menjemput kepada para petani siwalan, sehingga buahnya ketika panen tidak langsung di pasar, dijual ke pasar maksudnya dengan harga murah. Nah itu juga akan meningkatkan income masyarakat sekaligus menaikkan taraf ekonomi masyarakat itu sendiri, dan akhirnya nanti bisa menurunkan jumlah penduduk miskin sangat signifikan ini. Yang ketiga, tadi Diskoperindak sudah membuka pintu selebar-lebarnya dengan seluruh satuan kerja di bawahnya. Hanya tinggal sekarang bagaimana dari Universitas Anukaya dan Pak Haris dan tim bersilaturahim, bertemu sekaligus mengkoordinasikan rencana aksi ke depannya. Kita berbagi ilmu pada kesempatan ini bukan hanya sekedar presentasi, tetapi janji dalam rangka mewujudkan Sumeneb bisa memproduksi gula siwalan yang akan datang. Demikian materi podcast pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dalam rangka Sumeneb makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.